Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan memasuki yaitu tema 3, subtema 3 PB 4. Sebelum Bu Dini memberikan dan menjelaskan materi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku semuanya, pada pembelajaran hari ini yang akan kita bahas itu tujuannya adalah anak-anak bisa mengidentifikasikan perubahan wujud benda, yaitu mengembun, ya, mengidentifikasikan perubahan wujud benda yang mengembun. Sudah itu anak-anak juga bisa menjelaskan tugas dan perannya masing-masing, ya, tugas dan perannya masing-masing yang kalian lakukan di rumah, ya, tugas dan peran kalian yang kalian lakukan di rumah masing-masing. Nah, sekarang kita kemarin kita sudah bahas tentang perubahan wujud benda, yaitu menguap, ya. Perubahan wujud benda menguap itu adalah dari cair ke gas. Nah, contohnya itu menjemur pakaian. Sekarang kita akan bahas yaitu mengembun, ya. Nah, perubahan wujud benda mengembun. Mengembun itu apa, Bu Dini? Mengembun itu adalah perubahan wujud benda dari gas ke cair. Nah, jadi kebalikan. Dari gas ke cair. Nah, mengembun itu adalah proses perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Hal ini terjadi karena udara di sekitar banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya rendah, maka uap air tersebut berubah menjadi bintik-bintik air. Nah, itu artinya mengembun. Jadi uap air itu dalam keadaan suhunya rendah, makanya akan keluar bintik-bintik air. Contohnya bagaimana, Bu Dini? Nah, contohnya yaitu air es yang didiamkan di udara terbuka. Nah, ya. Sekarang kalian pernah pasti minum es. Jadi kalian keluarkan air es, ya. Kalian letakkan di udara terbuka, maka akan suhunya kan akan dari dingin ke tempat yang panas, ya, suhunya ini. Jadi akan keluar namanya bintik-bintik, ya enggak? Yang di wadah air minum kalian tadi. Ya. Nah, itu yang namanya mengembun. Contohnya lagi yaitu kalau kita di pagi hari, kalian boleh cek dan kalian amati pagi-pagi yang ada di sekitar kalian, halaman kalian. Nah, itu nanti kalian cek di daun itu biasanya ada bintik-bintik air di daun. Nah, berarti dia mengembun, ya. Nah, itu yang namanya mengembun. Satu lagi kalau misalnya kita hujan, ya. Hujan, kita pakai mobil, ya, misalnya lagi berkendaraan, kita bermobil, tetapi kita lupa menghidupkan yang namanya misalnya AC di dalam mobil, maka mobil kendaraan kita tadi mengembun, ya. Nah, itu namanya gas menjadi cair, ya. Nah, itu adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Nah, sekarang kalian, ya, cari kosakata yang kalian kurang pahami di bacaan halaman 135. Jadi dicari kosakata yang baru, yang kalian baru. Kalian cari kosakatanya, ya. Kalian buat kalimat dari kosakata itu. Berapa buah, Bu Dini? Paling sedikit 3 kosakata yang sulit pada bacaan halaman 135. Nah, jadi dicari 3 kosakata yang sulit pada bacaan 135, lalu dibuat kalimat. Nah, jadi
kalian buat kalimatnya. Jadi setelah kalian dapat apa itu kosakata yang menurut kalian baru bagi kalian, kalian cari, kalian catat, lalu buat kalimatnya. Ya. Nah, sekarang kalian di dalam lingkungan kita, di dalam lingkungan rumah, di dalam lingkungan sekolah, ya. Nah, di masyarakat, setiap orang itu punya peran dan tugasnya masing-masing. Punya peran dan tugasnya masing-masing. Kayak kita di sekolah, ada siswa, ada guru, ya enggak? Nah, guru tugasnya adalah memberikan materi atau memberikan ilmu. Sedangkan siswa tugasnya adalah menyelesaikan latihan atau tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Ya, itu jadi ada tugasnya masing-masing. Nah, kalian misalnya penjaga sekolah dengan kepala sekolah. Tugas kepala sekolah adalah mengatur semua yang ada hubungannya dengan sekolah. Penjaga sekolah menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan sekolah. Jadi setiap orang punya peran dan tugasnya masing-masing. Sama halnya setiap pekerjaan juga mempunyai tugas dan pekerjaannya masing-masing. Nah, di rumah kalian juga punya tugas dan perannya masing-masing. Ya, ayah tugas dan perannya apa, ibu tugas dan perannya apa, kalian anak tugas dan perannya apa. Nah, sekarang di halaman 138 ada pembagian tugas di dalam kelas. Tugas pembagian kelas itu berarti yaitu piket kelas, ya enggak? Nah, kalian coba kalian coba buat 5 teman nama kalian, 5 teman nama kalian, termasuk kalian ya. Jadi kalian dan 4 orang temannya. Kalian buat 1 nama kalian dan 4 nama teman kalian. Tuliskan namanya dan tugasnya dalam membersihkan kelas atau dalam daftar atau dalam piket ke kelas. Jadi kelas itu ada daftar piketnya. Nah, di piket itu ada pesertanya atau anggota piket. Nah, setiap anggota piket punya perannya masing-masing. Nah, ya. Nanti kalian isi di halaman 138 nama teman dan tugasnya apa, ya. Nah, setelah kalian mengisi halaman 138, nah, kalian ceritakan pengalaman kalian tentang pembagian peran atau tugas di rumah. Ya, tadi kan di sekolah tuh, kalian tahu tuh, ini. Nah, di rumah kalian juga harus tahu tugas dan peran anggota keluarga. Kalian ceritakan pengalaman kalian dalam pembagian tugas, misalnya pada hari Minggu. Hari Minggu itu adalah hari berkumpulnya keluarga. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan dengan keluarga pada hari Minggu? Misalnya melakukan kegiatan bersih-bersih di rumah. Ayah ini bersihkan apa, ibu. Nah, ceritakan pengalaman kalian dalam pembagian di tugas di rumah, ya. Nah, itu di halaman 140. Jadi yang akan dibuat itu adalah halaman 135, halaman 138 dan halaman 140, ya. Nah, kegiatan ini cukup dikerjakan di buku tema, tidak usah dikirim di GC, ya. Ini nanti pada pukul 10 kalian kerjakan tugasnya di buku MRT. Ini kan cukup dikerjakan di buku tema, ya, sebagai latihan, sebagai latihan atau tugasnya tentang materi kita hari ini. Nah, sebagai pengayaannya, ya, apa yang materi yang kalian dapat hari ini, yaitu jam 10 nanti kalian isi latihannya di buku MRT pada subtema 3 PB 4. Ini latihan di buku MRT
MRT subtema 3 PB 4. Ini jam ini ya, di PB 4 di buku MRT ya. Jadi yang dikerjakan dulu itu cukup di buku tema aja dulu, cukup di tema ya. Ini kan jam 8 tuh, jam 8 kalian kerjakan halaman 135, 138 dan 40 di buku tema. Nanti jam-jam 10 atau jam-jam 11 apabila kalian sudah selesai, sudah ini misalkan tugasnya, kalian kerjakan di buku MRT SB 3 PBA 4 latihannya tentang materi yang kita bahas hari ini di buku MRT ya. Nah, oke, itu aja anak-anak semuanya pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang Budi disampaikan bisa kalian terima dan kalian pahami. Bu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.